Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Institut Teknologi Nasional Bandung, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Studi Teknik Geodesi. Kami di sini bertujuan untuk dapat memenuhi syarat tugas dari asisten dosen praktikum mata kuliah Survei GNSS. Nah, sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa langsung dilanjut aja ke slide selanjutnya. Baik, perkenalkan di sini ada anggota kelompok 3, diantaranya Muhammad Arisandi, NRP 23 2020 007, kemudian ada Muhammad Isyad Faja, NRP 23 2020 0019, ada Muhammad Saputra Nopal, NRP 23 2020 020, saya sendiri Sylvia Nurapilia, NRP 23 2020 034, dan rekan Suciaulia, NRP 23 2020 083. Oke, untuk GPS Handheld akan dibahas oleh rekan Suci, silahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai GPS handheld, di mana GPS sendiri yaitu merupakan singkatan dari Global Positioning System, adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki oleh dan dikelola oleh Amerika Serikat. Nah, untuk GPS handheld sendiri merupakan sebuah GPS navigasi yang mempunyai ketelitian 3-10 meter, biasanya bisa digenggam. Selain itu berfungsi sebagai perangkat navigasi, juga bisa digunakan untuk pemetaan. Baik, terima kasih untuk rekan Suci, bisa dilanjut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai GPS geodetik yang dimana akan dibahas secara langsung oleh Irsyad Faja, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang GPS geodetik. GPS geodetik ini alat GPS yang dimiliki skala tinggi yang digunakan untuk keperluan survei. GPS geodetik ini mempunyai ketelitian pengukuran yang cukup tinggi dibandingkan GPS handheld. Baik, oke, dilanjut aja ke pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan Saputra Nopal. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai komparasi GPS handheld dan juga GPS geodetik. Untuk GPS geodetik, yang pertama itu pengambilan titik batas wilayah atau membutuhkan ketelitian tinggi. Yang kedua, pengukuran leger jalan. Yang ketiga, topografi. Dan yang keempat, penentuan titik ICP dalam aktivitas drone from mapping, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk GPS handheld cukup untuk melakukan mapping dengan kebutuhan akurasi yang tidak terlalu tinggi. Apa yang bisa dilakukan GPS handheld pasti bisa dilakukan oleh GPS geodetik. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh GPS geodetik belum tentu bisa dilakukan oleh GPS handheld. Semua tergantung dari kebutuhan akurasi dan melakukan sebuah proyek atau proyek. Baik, terima kasih untuk rekan Saputra Nopal. Jadi memang ini kita bisa melihat ya terkait komparasi GPS handheld itu dari mulai poin-poinnya segala macamnya itu kita bisa lihat secara jelas. Oke, lanjut ke GPS statik metode radial. Itu akan dibahas oleh rekan Alif Arisanti. Baik, terima kasih rekan Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang GPS metode radial dan jaring. Untuk yang pertama ini ada metode radial. Sebelum menjelaskan satu persatu, yang pertama dalam metode penentuan posisi dengan GPS menggunakan metode referensial statik terdapat dua jenis moda. Yang pertama ada moda radial dan moda jaring. Perbedaan mendasar dari moda tersebut adalah jumlah sesi pengamatan yang dilakukan, di mana untuk radial setiap titik pengamatan hanya diukur satu kali, sedangkan dalam moda jaring setiap titik pengamatan diukur lebih dari satu kali. Cara metode tentunya moda radial akan lebih efisien dari segi waktu pengukuran dibandingkan dengan moda jaring. Di sini terdapat beberapa sifat dari metode radial. Yang pertama, minimal 4 baseline bebas. Lalu ada geometri untuk penentuan posisi relatif lebih lemah. Ketelitian posisi yang diperoleh relatif lebih lemah. Waktu dan pengolahan data relatif lebih cepat. Jumlah receiver dan atau sesi pengamatan yang diperlukan relatif lebih sedikit.
biaya logistik, transportasi, dan akomodasi lebih mudah, dan kontrol kualitas relatif lebih lemah. Boleh next. Nah, yang kedua ada GPS dengan metode jaring. Untuk yang pertama, 10 baseline bebas, lalu ada geometri untuk penentuan posisi relatif lebih kuat, ketelitian posisi yang diperoleh relatif lebih tinggi, waktu pengumpulan dan pengolahan data relatif lebih lambat, jumlah receiver dan atau sesi pengamatan yang diperlukan relatif lebih banyak, kemudian biaya untuk logistik, transportasi, atau akomodasi akan lebih mahal, dan yang terakhir ada kontrol kualitas relatif lebih banyak. Mode radial umumnya menghasilkan tingkat ketelitian posisi yang rendah, namun untuk survei lebih cepat dan berdampak pada biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan metode jaring. Untuk penjelasan selanjutnya, diserahkan ke rekan Zenvia. Baik, terima kasih untuk rekan Alif. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai terkait pembacaan data RINEX ya. Oke, pembacaan dan cek kualitas data RINEX ini gitu ya. Jadi data RINEX itu berbentuk kode, yang dimana memang kodenya itu sulit gitu untuk dipahami. Mungkin bagi orang-orang yang baru pertama kali dilihat juga, itu kayak ini data apaan gitu kan, pastinya bingung ya. Jadi memang data tersebut dapat diproses menggunakan software. Nah, softwarenya tuh khusus seperti Top Contour, kayak Gamit, dan lain-lain. Nah, kemudian pengukuran secara statik untuk mengambil data RINEX ini biasanya dilakukan apabila ingin mendirikan dan membuat base station karena memiliki ketelitian yang baik. Nah, beberapa karakteristik dari format RINEX yaitu data fase diberikan dalam unit panjang, gelombang, dan data pseudorance dalam unit meter. Semua kalibrasi tergantung receiver. Tanda waktu adalah waktu pengamatan dalam kerangka waktu jam receiver. Jadi bukan waktu GPS ya, tetapi data RINEX terdiri juga dari 3 jenis file, yaitu diantaranya kita bisa lihat ya, ada observation data file, itu GPS measurements, kemudian ada GPS navigation message file, ini bisa dilihat juga ephemeris orbit information, kemudian yang terakhir itu ada meteorologi data file ya, pressure, temperatur, relatif, humidity, dan yang lainnya. Nah, ini di sini ada gambarnya ya. Ini gambar di sini tuh contoh dari data RINEX mungkin ya, seperti itu. Nah, di sini ada header sectionnya, kemudian ada data sectionnya. Nah, jadi video yang kami bahas di sini tuh mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih jelas terkait GPS and Health, ya GPS geodetik, kemudian ada komparasinya dan lain sebagainya, itu kita semua bisa cari jauh lebih dalam di jurnal-jurnal ya, karena banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas seperti ini gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, semoga videonya juga sangat bermanfaat. Saya tutup, terima kasih, dadah.